Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis, yang artinya 10 minggu setelah minggu Ketritunggalan Allah. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya
Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini dari titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Yesus menyambut
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di 1 Petrus pasal 2 ayat 13 dan yang hingga ke-17. Kita baca secara responsoria. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik.
Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 16 Agustus 2020. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Yang pertama, nama minggu. Minggu ke-10 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik Merdeka dari Perbudakan atau Malua Sian Parhatobanon. Yang kedua, pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk new normal. Untuk menyikapi himbauan dari pemerintah dan surat pastoral Eporus HKBP
Sehubungan dengan pelaksanaan tatanan ibadah kehidupan baru atau new normal, gereja kita pada minggu hari ini tanggal 16 Agustus 2020 melaksanakan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Yang berikutnya, ibadah kebaktian Minggu Keluarga di Rumah. Sehubungan dengan pandemi virus corona, sesuai dengan kapasitas yang mengikuti ibadah setiap minggunya, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media, YouTube, dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau Sintua Sektor atau ditransfer ke rekening Huria. Yang berikutnya, pelajar Sidi atau Perguru Malua tahun ajaran 2019-2020. Pada minggu hari ini tanggal 16 Agustus 2020 akan dilaksanakan pelajaran Sidi atau Perguru Malua yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diminta kepada seluruh anak Sidi untuk mengikutinya. Pelayan pada hari ini Pandita O. Simanungkalik. Yang ketujuh, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020. Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sehubungan situasi pandemik COVID-19, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Serang untuk mengikuti upacara melalui media dan mendoakan bangsa dan negara kita supaya selalu dalam lindungan Tuhan. Yang ke-10, ibadah rumah tangga atau pertanggungan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, mulai bulan Agustus gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga atau pertanggungan sektor secara online menggunakan aplikasi Zoom. Jadwal ibadah sesuai dengan jadwal pertanggungan sektor seperti sebelumnya. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host akan mengirim ID dan password lewat grup sektor dan kita bisa memberikan persembahan kita melalui Sintua Sektor masing-masing. Yang berikutnya, anggota jemaat yang baru. Mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat keluarga Boy Heroin Lumbang Gaul, Ibu Lusna Theodora Boru Sijabat, pindah dari HKBP Sei Intan Resort Sion Sei Intan Distrik 22 Riau. Sekarang tinggal di Perumahan Bumi Citra Rahayu, Blok E3 nomor 17, Sektor 14 Keragilan. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. Yang kedua, berita sukacita. Berita duka cita. Pada hari Selasa 11 Agustus 2020 telah meninggal seorang pemuda, Edi Martunas Simbolon, tutup umur 22 tahun 8 bulan, putra dari Bapak Patar Simbolon, Ibu Rentiana Boru Manulang, alamat Jalan Raya Rangkas, Sektor 7 Cikande. Acara penguburan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 di pemakaman Sayar, Serang. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya, Pesta Gotilon dan Hari Ulang Tahun ke-64 HKBP Serang tahun 2020. Sehubungan dengan program kerja gereja kita, untuk melaksanakan Pesta Gotilon dan Hari Ulang Tahun ke-64 HKBP Serang pada tahun 2020 dan yang menjadi panitia dari Sektor 1 Serang, Sektor 3 Pandeglang,
dari sektor 9 Cilaku yang berhubungan dengan kegiatan tersebut supaya kita bicarakan di sektor kita masing-masing. Yang ke-16, peresmian HKBP Cikande. Gereja kita merencanakan pesta peresmian HKBP Cikande pada hari Minggu tanggal 13 September 2020. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Serang untuk memberikan haulon sebesar 10 juta rupiah per sektor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pesta peresmian HKBP Cikande. Bagi jemaat yang sudah mengisi haulon atau janji iman agar bisa mengumpulkannya melalui sintua sektor masing-masing dan bisa dicicil, kiranya Tuhan yang memberkati rencana panitia. Yang terakhir, warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 221. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menjadi khotbah untuk kita minggu ini, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat 18. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikianlah juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah
apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam. Merdeka. Perbudakan merupakan hal yang biasa pada zamannya. Perbudakan menjadi perdagangan pada zamannya, menjadi bisnis pada zamannya itu. Maka kurang lebih 4.000 tahun yang lalu Tuhan sudah menurunkan undang-undang hukumnya kepada bangsa Israel melalui Musa, yaitu di Gunung Sinai. Membuat satu undang-undang peraturan yang mengikat umat Israel sampai selama-lamanya, yaitu undang-undang tentang pembebasan kemerdekaan seorang budak. Jika ada orang Israel yang memiliki budak di rumahnya, maka pada tahun Sabat, tahun kemerdekaan, tahun pembebasan, wajib bagi orang Israel membebaskan budaknya. Demikianlah kepada umat Israel harus melaksanakannya dan harus melakukannya. Itu merupakan perintah dari Tuhan melalui Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam khotbah hari ini ada 2 hal perbudakan yang kita lihat di tengah-tengah dunia ini. Pertama adalah perbudakan secara jasmani. Sejak zaman Israel kuno sampai kepada zaman masa-masa Yesus, perbudakan masih berlangsung, perbudakan masih merajalela. Maka banyak orang-orang dari Eropa pergi ke Afrika, menangkap orang-orang Afrika dan dijual menjadi budak. Di sini kita lihat penjajahan adalah merupakan hal yang tidak boleh dan tidak dapat disahkan di atas bumi ini. Seorang tokoh yang bernama William Wilberforce, Parlemen Inggris Raya, menentang itu penjualan budak, perdagangan budak. Dengan gigih William Wilberforce menentang, dan dia satu tokoh dari Inggris untuk menentang perdagangan budak. Lalu sebagai seorang yang parlemen, dia mengajukan undang-undang, dan undang-undang pelarangan perbudakan disahkan pada tanggal 25 Maret 1807. Dan sejak itulah undang-undang berlaku di seluruh Eropa, bahkan berlaku mulai dari situ ke seluruh dunia. Perbudakan sangat mengerikan, karena seorang budak tidak punya hak. Seorang budak adalah dikuasai oleh majikannya. Perbudakan secara jasmani ataupun penjajahan secara jasmani adalah merupakan kesengsaraan bagi umat manusia. Untuk itu, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagian dari pembukaan itu berbunyi,
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak dari semua bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dengan pembukaan undang-undang ini, maka dengan tegas dan dengan bangga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bapak Presiden pertama Indonesia Soekarno dan sebagai pendiri bangsa kita. Dari situ, negara kita, rakyat Indonesia, dengan bersukacita menyandang kemerdekaan, kebebasan dari penjajahan, dari perbudakan, dan kita berdaulat dan berdikari dan dihargai di seluruh mata bangsa dunia ini. Kemerdekaan itu merupakan satu hal yang sangat berharga. Tidak ada kemerdekaan tanpa ada perjuangan dan pengorbanan. Demikianlah halnya dengan orang Kristen, umat Kristen. Kita ini adalah umat yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat yang sudah bebas oleh Yesus Kristus. Nah, untuk itulah pada saat ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita dengan gembira, dengan bangga memiliki bangsa, memiliki negara yang begitu hebat. Indonesia negara hebat. Indonesia negara kaya. Kekayaan sumber daya alam begitu luar biasa. Tidak ada yang tidak ada Indonesia ini. Semua ada. Coba kita lihat. Hasil tambangnya begitu hebat. Hasil ikan begitu hebat. Gasnya begitu banyak. Dan tumbuh-tumbuhannya, apapun hutannya begitu lebat. Apapun yang ditanam akan tumbuh dan lebat. Indonesia negara kaya. Tidak ada negara seperti Indonesia ini. Dan kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Penduduknya begitu luar biasa. 260 juta kurang lebih. Dan pulaunya begitu banyak. Kurang lebih 17.000 pulau. Begitu luasnya. Dan juga bahasa daerahnya begitu hebat. 600 sampai 700 bahasa daerah. Bayangkan itu. Tidak ada negara di dunia ini seperti Indonesia yang kaya dengan segalanya. Maka Indonesia adalah negara yang terberkati oleh Tuhan. Untuk itulah hari ini tanggal 16 Agustus dan besok 17 Agustus kita merayakan hari yang bersejarah yang membuat kita menjadi orang-orang hebat di tengah-tengah bangsa di dunia ini. Saudara-saudara, jemaat yang kasih Tuhan, bagaimanakah perasaan orang-orang yang terjajah ataupun diperbudak? Mungkin generasi muda sekarang tidak dapat merasakannya. Generasi muda sekarang tinggal menikmati betapa enaknya orang merdeka. Bagaimana perjuangan mereka tidak merasakannya. Tapi satu hal, sebagai orang yang sudah merdeka, kita diajak untuk turut membebaskan saudara-saudara kita. Membebaskan orang-orang yang terbelenggu, yang terjajah sebagai budak. Kita turut ambil bagian membebaskan. Karena Indonesia sudah ikut memberikan dan turut dalam pembebasan penjajahan di atas dunia sesuai dengan proklamasi dan Undang-Undang Dasar 45. Ketika Filipina ingin merdeka karena Filipina dijajah oleh Spanyol, maka Amerika waktu itu ingin memerdekakan Filipina dari jajahan Spanyol. Lalu Spanyol meminta tebusan supaya Filipina dapat merdeka, maka Amerika harus membayar 20 miliar US dollar kepada Spanyol sebagai uang tebusan. Ketika Amerika menerima tawaran itu, lalu Amerika melihat mereka pada waktu itu
tidak memiliki kas negara sejumlah 20 miliar US dollar. Tapi Amerika bertekad ingin membebaskan Filipina dari jajahan Spanyol. Karena Amerika tidak memiliki uang sebanyak itu, mereka mencari siapa kira-kira yang dapat memiliki uang ataupun yang menyimpan uang sebanyak ini. Lalu mereka cari, mereka dapat satu orang pengusaha konglomerat pada zaman itu, orang terkaya. Lalu Amerika meminta warganya ini, meminta si orang kaya konglomerat ini supaya dengan rela menyerahkan uangnya 20 miliar US dollar ataupun uang sekarang ini kurang lebih 300 triliun. Dengan sukarela pengusaha ini menyumbangkan uangnya dan benar Filipina pun dapat dibebaskan, dapat merdeka. Siapakah orang itu? Siapakah yang begitu hebat dengan rela menyumbangkannya tanpa meminta kembali uangnya itu? Dia adalah Andrew Carnegie, seorang pengusaha besar dari Amerika. Andrew Carnegie sebagai orang yang sudah merdeka memiliki rasa tanggung jawab untuk membebaskan orang-orang yang terjajah. Sebenarnya Andrew Carnegie tidak mengenal itu Filipina. Menurut catatan sejarah, sampai Andrew Carnegie sampai mati, dia tidak pernah sekalipun menginjakkan kakinya ke Filipina. Tapi dia mampu membebaskan negara Filipina dengan uangnya. Saudara-saudara, kita punya tanggung jawab masing-masing. Mungkin kita tidak sehebat Andrew Carnegie, tapi kita punya peran masing-masing. Besar kecil, mari kita mengisi kemerdekaan ini sebagai generasi muda, generasi bangsa. Hati-hati, negara kita ini begitu hebat. Banyak orang, banyak kepentingan orang lain. Mungkin negara-negara lain banyak kepentingannya ingin membuat sesuatu dari negara ini, mengambil negara kita ini. Untuk itu, kalaupun kita bebas kita dari penjajahan secara fisik, tapi ada penjajahan model baru saat ini. Apa itu? Kita lihat penjajahan secara ekonomi. Karena banyaknya hasil alam kita, bisa-bisa orang lain nanti akan menguasai hasil alam ini. Maka para generasi muda Indonesia, mari bertarung, mari bergiat, berjuang supaya kita dapat menguasai, mengambil ekonomi kita secara daulat di negara kita. Ada lagi model baru, ya bisa penyebaran faham-faham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara kita 1945. Ada. Kita harus bersama menjaga. Ada penyebaran-penyebaran yang dapat merusak negara kita. Ini perlu kita waspadai. Ada lagi, apa lagi? Yaitu kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan bisa mengancam kedaulatan negara kita. Dengan kecanggihan teknologi bisa negara kita terancam. Maka untuk itu sebagai warga negara dalam rangka ulang tahun 75 tahun kita, seluruh rakyat Indonesia harus bersatu padu, maju terus untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga semua daya alam yang ada kita miliki. Mari kita jaga. Ada. Apalagi penjajahan perbudakan model baru, bisa ada paham-paham yang menghancurkan kesatuan kita. Maka sesuai dengan undang-undang negara kita, Pancasila kita, kita ini menjaga, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung. Dan mari kita saling untuk mengasihi seperti cinta kasih Yesus. Indonesia adalah rumah kita. Kita satu rumah yang namanya rumah Indonesia. Dalam rumah yang besar ini ada kamar-kamar, ada kamar Jawa, ada kamar Batak, ada kamar Sulawesi, ada kamar Irian, ada Papua, ada kamar Sunda, ada kamar orang-orang. Semua kita punya kamar, tapi satu rumah kita Indonesia. Mari kita jaga supaya kita tetap utuh, rukun, damai, dan kita sejahtera. Saudara-saudara, penjajahan adalah musuh dari semua umat manusia. Bagian yang kedua adalah
perbudakan ataupun penjajahan secara rohani. Orang Kristen adalah orang yang sudah merdeka secara utuh. Kita secara fisik sudah merdeka dari penjajahan itu 70 tahun lalu. Dan secara rohani juga umat Kristen sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari belenggu penjajahan dosa. Belenggu dari ikatan iblis. Sudah Yesus turun ke tengah-tengah dunia membebaskan seluruh umat Kristen dari penjajahan iblis. Tapi mari kita lihat, apakah penjajahan rohani sekarang ini yang merajalela? Hati-hati generasi muda, anak-anak kami pemuda, remaja, ini merupakan satu ancaman yang sangat berbahaya pada zaman ini saat ini. Apa itu? Kemajuan teknologi dapat merubah pola pikir umat Kristen, tadinya percaya pada Tuhan, akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Ada catatan sekarang dan penelitian. Apa itu? Di Eropa dan Amerika sudah banyak menjadi ateis. Catatan, ya, kita lihat di Belanda hampir 51% penduduk di Belanda sudah ateis, usia muda. Juga di Inggris 53% penduduk Inggris sekarang usia muda menjadi ateis. Di Amerika kurang lebih 18,2% penduduknya jadi ateis. Ini kaum muda. Dan sudah banyak gereja di Eropa dirubah fungsinya karena tidak ada lagi orang yang masuk datang ke gereja, lalu gerejanya ditutup dan dirubah fungsinya. Ini merupakan suatu strategi iblis. Iblis sekarang ini sudah berhasil merubah pola pikir manusia karena teknologi dan kemajuan manusia sekarang ini banyak sudah berpedoman kepada ilmu dan teknologi. Hati-hati. Maka firman Tuhan hari ini melihat kita bahwa kita jangan sempat kamu diperbudak oleh iblis. Jangan sempat kamu dijajah oleh iblis. Maka bagaimana cara mencegah supaya iblis jangan memperbudak kita? Ada standar. Standar hidup kita harus standar dengan Tuhan. Apa standar dari Tuhan? Yaitu jangan kamu peduli dengan iblis, tapi kamu harus peduli dengan firman Tuhan. Jangan layani iblis. Teknologi silahkan diraih, kemajuan silahkan dicapai. Semua harta dunia ini silahkan kau miliki dengan jalan yang banyak, jalan yang terbaik, jalan yang hebat. Tapi ingat, dunia ini akan tinggal semua. Dunia ini akan hancur pada akhirnya. Lalu pertanyaannya, kemanakah kau nanti? Pasti tinggal dua tempat yang harus dijalani ataupun ditemui, yaitu neraka dan surga. Ketika kamu ateis, tidak percaya pada Tuhan, akhirnya neraka menjadi penuh. Neraka akan penuh. Tapi orang percaya hari ini, melalui apakah COVID, apakah penderitaan lain, diuji, disesah, dimurnikan, supaya kita tetap tunduk setia kepada Yesus yang telah memerdekakan kita. Maka untuk itu, kaum muda, anak-anak kami, pemuda remaja, jangan kau pernah biarkan hatimu dicuri oleh iblis. Jangan biarkan iblis melalaikan hidupmu, tapi lebih sungguh-sungguh, lebih rajin, karena iblis bekerja sekarang untuk menghancurkan umat Kristen, khususnya kaum muda di tengah-tengah dunia. Iblis menghancurkannya. Hati-hati. Maka untuk itu firman Tuhan, Alkitab ataupun firman Tuhan harus menjadi pedoman, menjadi standar hidup kita, yaitu saling mengasihi, saling mencintai, saling membantu. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris kerajaan sorga. Untuk itu sungguh-sungguhlah tunduk kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami saat ini bergumul Tuhan, karena penjajahan secara rohani sudah melanda dunia. Banyak Tuhan anak-anak muda Kristen pada saat ini di tengah-tengah dunia ini yang meninggalkan Engkau karena pengaruh-pengaruh teknologi dan pengaruh kemajuan. Kami berdoa untuk semua umat-Mu Tuhan,
kuatkan kami semua para hamba-Mu, agar kami mampu memberikan firman-Mu menjadi pedoman dan kehidupan bagi umat-Mu. Kuatkan semua para hamba-Mu. Demikian juga berkati semua jemaat-Mu, agar mereka Tuhan sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, sehingga mereka dapat melawan kekuatan-kekuatan iblis yang akan menghancurkan iman mereka. Dan berkati kami Tuhan, berkati bangsa dan negara kami yang merayakan 75 tahun kemerdekaan kami. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami, rakyat Indonesia. Berikan kami Tuhan kesatuan, agar kami saling menghargai, menghormati, dan saling mendukung, membangun bangsa ini semakin maju dan hebat. Ampuni segala dosa kami Bapa, sucikan kuduskan kami, agar kami layak menjadi anak-anak pilihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah bermohon. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 770 ayat 1 dan mempersembahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Kami semua pelayan yang ada di HGP Resort Serang, atas nama semua pendeta, atas nama semua majelis perhalado, atas nama semua song leader, dan atas nama semua multimedia, mengucapkan selamat hari Minggu. Salut, merdeka! Sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu